Jazallah Sayyidina Muhammadan khairan jazallah Sayyidina Muhammadan maulahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Oh. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Bangsal Cidawang Maluku Timur, yang terhormat pengurus yang lain, yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu Hayati sempat hadir, yang terhormat Ibu siapa? Bu Sri, Bu Haja Erni, Haja dan lain sebagainya, Haja Muryawa Murwani dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sering-sering kita membuka kitab. Ini saya bawa namanya kitab Tafsir Ibnu Katsir. Apa Bu? Tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir yang banyak dibaca di kalangan pesantren, juga masyarakat umum. Kenapa? Karena sudah ada juga terjemahannya. Dan hari ini kita fokus di surah An-Nisa. Bisa dibuka di surah An-Nisa ayat yang ke-36. Nanti akan membicarakan tentang bagaimana bertetangga yang baik, berteman yang baik. Ini judul requestnya Bu Anis. Insya Allah. Baik, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan atasnya pada sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Wabidhil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba wal jaril junubi wal sahibi bil jambi wabnis sabil ila akhiril ayat. Yang kita fokus adalah apa di sini? Wal jari dzil kurba. Wal jari dzil kurba itu artinya apa Ibu? Wal jari dzil kurba itu artinya dan tetangga dekat. Tetangga dekat itu apa? Kita lihat nanti. Terus wal jaril junub. Jaril junub itu tetangga samping maksudnya. Siapa mereka yang disebut di dalam Al-Quran wal jari dzil kurba? Tetangga yang mempunyai kedekatan. Kedekatan yang seperti apa? Dan kita bertetangga itu Bapak Ibu ada kewajiban, ada juga hak.
Bertetangga itu ada kewajiban, ada hak. Hak dan kewajiban bertetangga itu seperti apa dalam kacamata Al-Quran? Contoh kecil saja, jenengan kalau disuruh milih tetangga yang baik dengan tetangga yang tidak baik, seneng mana Bu? Ya yang baik lah. Tetangga yang pelit sama tetangga yang loman, pilih mana? Pilih yang pelit. Pilih yang enggak pelit. Baik orangnya, senyum terus tapi enggak pernah ngasih, sama aja. Kurang baik gitu. Nah, nanti diterangkan di sini Ibu, insya Allah. Jenengan sakit yang pertama kali jenguk bukan saudara yang di Palembang, bukan saudara yang di Aceh, bukan saudara yang di Surabaya, tapi yang pertama jenguk, yang pertama tahu kita sakit siapa Bu? Tetangga. Rumah kita kebobolan maling, yang pertama kali tahu siapa? Tetangga. Rumah kita maaf, naudzubillah, kebakaran, yang tahu pertama kali siapa? Tetangga. Maka jangan pelit sama tetangga. Bahkan sering kita sampaikan dalam bahasa Jawa sederhana tapi sangat dalam. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Bahwa mangkok itu membawa berkah, bukan mangkoknya tapi isinya. Ya kalau sama tetangga yang seneng sama bakso, ya kita punya bakso dikirimi bakso Bu. Nanti ketika kita nggak di rumah, nggak usahlah kita pesen, rumah kita akan dijaga. Seperti itu Bu. Apa yang disebut wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Qala Ali bin Abi Thalhah ngomong an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, wal jari dzil qurba, yang disebut al jari dzil qurba adalah alladzi bainaka wa bainahu qurabah atau qarabah. Yang namanya tetangga dekat itu maksud Ibnu Abbas adalah apa? Tetangga yang sama jenengan memang dekat, juga ada kedekatan darah. Kenapa ada kedekatan darah? Berarti kita punya tetangga yang satu keluarga. Misal kakak beradik, kemudian rumahnya berdekatan. Itu namanya, kalau dalam bahasanya adalah wal jari dzil qurba. Tetangga sekaligus dia sebagai saudara. Kenapa? Karena ada ikatan darah. Nanti haknya beda dengan hanya tetangga biasa. Kenapa beda? Di samping memang dia tetangga, dia juga dekat rumahnya dengan kita, dia juga ada saudara hubungan darah. Dan hubungan darah ini Masya Allah. Terus selanjutnya wal jaril junub, yang disebut jaril junub atau kalau bahasa kita adalah tetangga di samping kita adalah apa? Laisa bainaka wa bainahu qarabah, yang dia memang dekat rumahnya tapi dia tidak ada hubungan darah. Ini Bu, dalam Al-Quran jelas banget bagaimana pengertian wal jari dzil qurba dan wal jaril junub. Kalau jari dzil qurba berarti ada ikatan darah. Kalau jaril junbi atau janbi tadi dekat saja rumahnya tapi tidak ada ikatan darah. Terus kemudian wa kadaru ya an Ikrimah wa Mujahid wa Maimun wa Muharrir wa Kawin. Wal jari dzil qurba yakni al muslim, wal jaril junubi yakni al yahudi wan nasara. Tetapi kalau kata Ikrimah di dalam kitab ini,
Wal jari dzil qurba itu artinya tetangga muslim. Di sini ibu ya, bahwa dalam penafsiran ayat itu bermacam-macam. Sahabat yang satu ngomong begini, sahabat yang satunya berbeda. Karena memang begitulah Al-Quran diterjemahkan, Al-Quran ditafsirkan. Contoh kecil tentang lamastumun nisa, wa in lamastumun nisa fatayammamu. Jika kalian bersentuh dengan perempuan maka tayamum, artinya wudunya batal. Lamasa itu ada 3 bu maknanya. Yang pertama lamasa itu bersentuhan begini. Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan dengan laki-laki yang tanpa ada batas, itu ada rasa nggak ada rasa batal. Walaupun sama suami. Ini apa kehati-hatian. Ya mungkin kalau udah agak tua nggak ada gregetnya, tapi kalau Syafi'i tetap batal. Ini Ar-Raudhah ini gadis-gadis lansianya laris. Kemarin saya nggak diundang kemarin. Jadi batal walaupun nggak ada gregetnya, kalau Syafi'i batal. Beda lagi kalau Hanafi, ada greget baru batal, ada setrumnya baru batal. Kalau nggak ada setrumnya nggak batal. Jadi antara 2 orang beda. Misal saya bersentuhan nyit gitu kok ada rasa, istri nggak ada rasa misal, maka istri nggak batal, saya batal. Bisa berbeda hukumnya kalau pakai mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Maliki ada rasa nggak batal. Makanya ibu sering lihat kan di TV ada orang cipika-cipiki, padahal dia bukan siapa-siapa, bukan mahram, mungkin sepupu dan sebagainya. Dianggapnya udah nggak ada rasa tadi, dia pakai mazhab Maliki tadi. Kita nggak usah menghina mereka. Mereka punya dasar. Ada salaman di jalan, terus kemudian langsung sholat, ada seperti itu. Tetapi mayoritas di Indonesia karena Syafi'i itu mengikuti yang lebih ketat, yaitu ada rasa nggak ada rasa batal. Ini bu gambaran betapa ayat Al-Quran itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh masing-masing orang berbeda. Nah makanya perlunya kita belajar sedikit-sedikit seperti itu. Nah ini contohnya ini. Jadi wal jari dzil qurba ini kalau menurut Ibnu Abbas adalah siapa? Orang dekat yang memang ada talian saudara. Sementara kalau Ikrimah enggak, al jari dzil qurba adalah muslim. Wal jaril janbi atau al junubi adalah siapa? Yahudi dan Nasrani. Kita enggak akan bahas terlalu panjang itu karena perbedaan banyak. Sekarang kita masuk apa sebenarnya konsekuensi dari bertetangga. Dan ini sudah menjadi keniscayaan. Hidup ini baru nikmat kalau punya tetangga. Coba jenengan hidup sendiri nggak ada temen, enak nggak bu? Nggak enak. Jenengan dikasih di pulau itu milik jenengan sendiri, fasilitas dilengkapi. Dikasih jalan di pulau itu, dikasih rumah yang mewah pulau itu, dikasih pasar, dikasih mobil jenengan, dikasih hotel, tapi sendiri. Belanja sendiri, ngambil barang sendiri. Terus apa lagi? Yang beli dia sendiri, yang jual dia sendiri. Gak enak. Tetapi begitu kebanyakan orang juga gak enak itu loh. Manusia itu memang seperti itu ibu. Yang konyol lagi dari kita ini kadang kalau pas sepi pengen rame, pas rame pengen sepi.
pas panas pengen hujan, pas hujan pengen panas. Itulah manusia sawang sinawang kalau orang Jawa bilang. Tukang kebun lihat dokter enak ya, dokter itu nyuntik sekali dapat uang. Yang dokter, oh enak betul tukang kebun itu bisa kena panas sinar matahari. Saya nggak pernah kena sinar matahari. Saya jadi bubuk ceret, tahu bubuk ceret, sakit-sakitan. Yang tukang becak ngomong yang punya motor enak, yang punya motor ngomong tukang becak enak, begitu seterusnya kehidupan. Nah, kita lihat sekarang hadis yang pertama, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jadi Rasul itu pernah ngomong sama salah seorang sahabat, hai sahabatku, Jibril itu menasehati aku tentang bagaimana bertetangga. Itu seakan tetangga itu akan menerima waris. Saking disuruh dekat, saking disuruh untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Sungguh demi Allah orang itu tidak beriman. Siapa? Yang dia itu selalu menyakiti hati tetangganya. Tetangga yang seperti apa yang disakiti? Ya tetangga yang seharusnya tidak disakiti. Wong orang yang menyakiti saja kita nggak boleh menyakiti. Ada seorang ibu, dia ini terkenal seorang ulama. Rumahnya itu berdampingan dengan orang Yahudi. Karena rumahnya itu sudah mepet-mepet lah kira-kira begitu. Dan maaf sekali maaf, WC-nya orang Yahudi itu merembes di dindingnya ulama itu. Baunya ada, bau kencingnya ada. Tapi si Yahudi ini gak kerasa bu, gak pernah menyangka kalau air comberan dia, air septic tank dia itu ngerembes. Tapi memang dasar ini ulama yang ikhlas luar biasa. Dia nggak ngeluh. Setiap hari ditampung air itu dan dikeluarkan dari rumahnya. Bertahun-tahun, bukan lagi setahun, 10 tahun, 20 tahun. Ketahuannya kapan? Saat ulama ini meninggal, lalu si tetangga itu masuk rumah ulama ini dan ternyata apa? Ada air merembes dari septic tank dia ke rumah itu. Cuma akhirnya apa? Menyesallah Yahudi ini hingga kemudian dia belajar Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu mulianya Islam ini sampai segitunya dia tidak mengeluh. Bahkan setiap hari dia harus keluarkan air yang kotor itu dari rumahnya. Bayangkan. Kalau kita kira-kira bisa nggak bu? Oh, nah, ini ada dahan yang masuk ke rumah kita aja kita ribut, masya Allah. Tetangga itu bukan hanya rumah, tetangga toko juga bisa. Ada riwayat, ada seorang muslim punya toko, sampingnya punya toko juga, tapi orang Jepang yang merantau ke Indonesia. Kebetulan yang dijual sama. Jadi jualan kelontongan yang orang Jepang tadi, yang orang muslim juga jualan kelontongan. Tetapi yang anehnya yang muslim ini laris banget. Pokoknya laris lah, sampai nggak bisa bergeming kemana-mana yang penjualnya ini. Iri, yang Jepang ini iri. Cari vokal bagaimana bisa pindah ke tokonya. Dengan propaganda yang menghina dan lain sebagainya, yang hati-hati, di situ ada ini dan sebagainya, hati-hati, di situ itu mahal, timbangannya nggak pas, pokoknya barangnya palsu, dihina terus yang muslim ini. Tapi muslim justru menanggapinya dengan baik. Setiap banyak pelanggan dia yang datang ke toko dia selalu sisakan pelanggan yang lain untuk ke tokonya orang Jepang ini. Coba,
Ini loh sebenarnya muslim yang sesungguhnya itu seperti itu, Bu. Ketahuannya kapan? Ketahuannya ketika apa? Ketika si muslim ini enggak buka toko, baru ketahuan. Kenapa? Karena antri orang mau beli di tokonya muslim ini, kemudian nanya sama sebelahnya, kemana toko muslim ini? Nggak kemana-mana, dia mungkin lagi nggak buka saja. Kenapa? Ya sekarang udah kesini aja. Enggak, aku kesini pun itu bukan karena ini nggak buka, tapi karena pernah aku disuruh untuk kesini. Coba. Ya kalau kita kan saingan ya Bu ya. Misal di sini jual pupuk, sini jual pupuk, bersaing. Di sini jual bakso, di sini jual bakso, bersaing nggak Bu? Pernah nggak kita ngomong, udah baksonya ini lagi antri banyak, udah kamu kesana aja? Bisa nggak kita seperti itu coba? Itu loh Bu. Jadi segitunya muslim itu sebenarnya kalau dipraktekkan. Pernah ada sahabat yang mengeluh, ya Rasul, aku ini bangkrut ya Rasul. Ngapa bangkrut? Ini karena ikut-ikut bagaimana cara Rasul berjual. Bagaimana berjual? Ya ini kalau Yahudi itu nambah timbangan. Artinya timbangannya kalau pas dia jual itu diberatin, dikasih bandul. Biar barangnya sedikit seakan sekilo tapi enggak sekilo. Tapi kalau cara kamu ya Rasul, kan kamu selalu mengajari kami untuk pas timbangannya. Maka kami bangkrut. Lihat tuh orang-orang Yahudi enggak bangkrut ya Rasul, kata sahabatnya. Lalu apa kemarin Rasul ngomong? Jangan begitu sahabatku, kamu justru tambah timbanganmu. Coba. Jangan dikurangi malah kamu tambah. Kalau orang beli sekilo, kamu buat sekilo seon. Bisa kira-kira Bu? Ya kelihatannya tekor, tapi kan keuntungan tadi kan ada Bu. Nah kata Rasul, kamu tambahin. Kalau 1 kilo tambahin, lebihkan timbanganmu. Ternyata sahabat ini nurut sama Rasul. Begitu ditambah Bu, Masya Allah, ternyata malah rezekinya luar biasa. Itu Bu, jadi Islam ini gak pakai logika. Kalau jenengan pakai logika itu gak selesai dunia ini. Bayangkan Ibu, ada orang punya tanah 1/4 hektar sawah. Waktu dia pengantin baru cukup. Punya anak 1 cukup. Punya anak 2 belum sekolah cukup. Anak 2-nya sekolah cukup. Coba. Kalau pakai logika rezeki itu gak bisa Bu. Gak nyambung kita. Yang sayang adalah apa? Ketika kita meninggalkan Allah demi dunia. Berapa banyak orang meninggalkan sholat karena ngejar dunia. Padahal dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Kita kejar, dapatnya juga segitu. Mati-matian kita kejar, siang jadi malam, malam jadi siang. Gak sempat lagi pengajian, gak sempat lagi sholat. Yang dikejar dunia. Begitu malaikat marah, ginjalnya dipejet. Ginjal habis uang yang dicari bertahun-tahun. Bayangkan, itulah kehidupan Bu. Coba kita mengaca tuh sama cecak itu. Cecak itu ditakdirkan rezekinya apa Bu? Rezekinya apa? Nyamuk rezekinya. Bisa terbang, dia gak bisa terbang. Datang seekor nyamuk, bukannya datang cecak kepada nyamuk. Loh itu lagu itu sederhana tapi dahsyat. Cecak-cecak di dinding, diam. Tapi rasa-rasanya diam-diam dia merayapnya, biar gak ketahuan nyamuk. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap, kenyang dia rezekinya. Manusia juga begitu Bu. Kita itu udah dijamin sama Allah, tapi kita yang justru balelo.
lupa dengan Allah, lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah, lupa dengan bahwa dirinya itu dijamin hidupnya. Mudah kalau Allah mau menggoncang kita. Ini Cianjur, selesai. Yuk. Jadi anak saya di sana Bu ini, yang nomor 1 itu di Cianjurnya bener, di puncaknya itu. Anak syekhnya meninggal 1. Alhamdulillah anak saya sehat. Jadi syekhnya sekarang lagi ngungsikan istrinya ke Jakarta. Nah seperti itu. Kalau udah seperti itu apa yang mau kita banggakan? Harta. Sekejap kalau mau Allah. Kenapa kita kumpulkan sampai kita lupa dengan Allah? Kira-kira masuk logika nggak Bu? Kira-kira Bu? Seperti itu Bu. Padahal Allah memerintahkan hidup manusia itu bukan untuk apa? Bukan untuk mencari duit. Mencari duit itu adalah apa? Pelengkap perintah berusaha. Itu loh Bu. Tetapi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perintahnya untuk beribadah. Mencari harta itu juga memang juga diniatkan untuk ibadah biar dapat pahala. Buka toko niatkan ibadah. Makan niatkan agar kuat bangun malam. Nyari sesuap nasi agar apa? Bisa bertahan hidup. Kalau diniatkan demikian maka seluruhnya akan jadi ibadah. Gitu loh Bu. Makanya konsepnya konsep ibadah, bukan konsep mencari harta. Kenapa? Karena saat kita keluar rumah niat untuk mencari harta, diniatkan agar istri, agar suami, agar anak itu bisa layak hidup, maka sesungguhnya itu sudah ibadah. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim berangkat sampai pulang ke rumah kembali, itu nilainya ibadah. Dan saat nilainya ibadah, ketika kita meninggal di dalam perjuangan bekerja itu, maka matinya mati syahid. Jadi mati syahid Bu. Bekerja itu bisa jadi mati syahid kalau niatnya untuk ibadah. Baik, selanjutnya Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman itu yang paling baik di sisi Allah kepada teman-temannya. Artinya sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang baik terhadap temannya. Nah, terus selanjutnya wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang baik dengan tetangganya. Artinya apa? Saudara, teman, tetangga yang kita berkecimpung dalam sosial ini, yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan mereka. Rasulullah itu paling baik di antara seluruh ketika berbicara tentang lingkungan. Nah, orang yang beriman juga begitu harusnya. Yang paling baik adalah yang baik dengan tetangga. Tetangga yang baik itu seperti apa? Tetangga yang memang tidak pernah menyakiti. Ada Bu tetangga itu yang nyelekit banget kalau ngomong. Terus apa kita langsung marah-marah? Enggak Bu. Ada tetangga itu yang Masya Allah ngomongnya pelan-pelan, tapi kalau ngomong itu langsung nusuk. Ada tetangga itu yang periang, yang pokoknya hanya ketawa-ketawa, gak pernah marah-marah. Kita sengit sama dia, kita marah sama dia, dia gak kerasa dimarahi, tetap sama. Ada yang begitu. Kalau bahasanya itu dikumbah ora teles, di PP ora garing. Kalau bahasanya itu apa ya? Pokoknya dia baik aja lah. Dia husnudzon. Orang mau benci sama dia, dia tetap baik.
Kita benci, kita sudah nggak mau sama dia, dia malah datang rayu kita. Ini yang luar biasa ini.